Adik-adik shalom. Shalom. Mana suaranya? Ayo lebih kencang lagi ya. Ketika abang kakak guru sekolah minggu menyapa, adik-adik semua harus menyapanya dengan penuh semangat. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Iya, itu gerakan pertama ya. Gerakan kedua, ketika abang tanya apa kabarnya hari ini, jawabannya gimana Kak Kila? Coba Bang Dian, peragakan Bang Dian. Coba ya. Iya. Kita coba sama-sama ya adik-adik. Coba sama-sama ya. Apa kabarnya hari ini? Yes, fantastik, luar biasa. Lompat ya, bisa ya? Oke, kita coba sama-sama. Coba ya, kanan kiri yes, baru ke depan lemparkan tangannya fantastik. Terus apa lagi tadi? Gulung-gulung, luar biasa baru lompat. Boleh ya? Jangan ketinggian lompatnya ya, adik-adik. Oke, kita coba ya. Apa kabarnya adik-adik? Yes, fantastik, luar biasa. Kurang Iya. semangat Bang Dian, coba kita ulangin sekali lagi ya Bang. Coba, abangnya udah semangat kali ini ya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Yes, fantastik, luar biasa. Wah, sukacita banget ya adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, kembali lagi di ibadah sekolah minggu AKBP Pertemuan Resort Medan Selatan. Tanggal berapa sekarang Kak? Tanggal 7 November 2021. Iya, dengan tema minggu Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Nama minggu kita pada hari ini minggu apa Bang Dian? Minggu ke-23 setelah Trinitatis. Iya. Dengan tema tadi mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Ya, jadi semua aktivitas ya, semua yang akan dikerjakan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah, adik-adik semua kita mau ambil sikap berdoa. Bagaimana sikap berdoa, masih ingat? Gimana sikap berdoanya? Iya, coba ambil sikap berdoa, lipat tangannya. Kita mau berdoa, tundukkan kepalanya, tutup matanya, tidak boleh mengintip-ngintip ya. Jangan ganggu abang kakaknya yang di samping. Semua berdoa, ya, doa dipimpin Kak Kila. Oke, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau masih boleh memberkati kami, membangunkan kami dari tidur kami sehingga kami boleh bangun kembali dengan keadaan baik. Bapak yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati kami, berkati hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh hanya berfokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu kami, begitu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Engkau yang mengurapi, biarlah firman-Mu boleh sampai kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya melalui Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, bangkit berdiri. Coba ya, bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Apa jawabnya? Aduh, kurang kencang. Ayo, Laskar Kristus. Siap. Bagaimana sikap siap? Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu ini, tapi kan Kak Kila, iya Bang Dian. sebelum abang datang ke gereja ini tadi, agak malas sekali sebenarnya. Kenapa Bang Dian malas Bang Dian? Ngantuk. Aduh, kenapa? Udah mau bobo. Apakah adik-adik semua seperti itu ya? Oh tidak, pastinya adik-adik di rumah semua pada semangat Bang. Wah, pada semangat. Melihat matahari terbit, langsung semangat ya mau memuji Tuhan. Iya benar. Benar adik-adik semua. Atau ada yang jam 7 pagi tadi masih ngantuk, masih tidur. Coba siapa yang masih ngantuk sekarang mau beribadah? Oh enggak ada ya. Semua udah segar semua ya. Nah, lagu yang pertama ini adik-adik ada gerakannya. Ikuti nanti kakak guru sekolah minggu ya. Lagunya apa Kak Kila? Dari terbit matahari. Dari mana? Kanan, kiri? Ya, semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pagi.
Oke. Nah, adik-adik semua masih sikap berdiri ya. Masih sikap berdiri, kita mau foto yang akan dibawakan Amang Sintua kita. Ambil sikap berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik, untuk adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan hukum Taurat yang akan dibawakan oleh Sintua. Hukum Tuhan yang menjadi titah untuk minggu ini diambil dari titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau menggunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Amin. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai perintah-Mu. Amin. Iya, adik-adik semua masih sikap duduk ya. Coba ambil Alkitabnya sama buku catatannya. Kita mau mendengarkan epistel minggu ini yang akan dibawakan dan dibacakan oleh Amang Sintua. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hati. Amin. Oke, Bang Dian pernah dengar buah-buah roh nggak, Bang? Pernah. Iya, itu apa aja ya, Bang, isi buah-buah roh ya, Bang? Buah-buah roh itu di mana ya? Aduh, di mana ya? Iya, ada berapa ya buah-buah roh? 5 ya? Kalau salah ya kayaknya ya. Ada berapa adik-adik? Ada 9, Ada Bang 11. Dian. Oh, 9. Iya, 9 ya, Iya. Bang. Buah-buah roh ada 9 Iya, yang apa aja itu, Bang? tertulis di mana ya? Di mana ya? Di Galatia 5 ayat berapa ya? 23, 24. Coba nanti adik-adik semua baca buah-buah roh. Ada 9. Coba apa aja itu ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya, ada 9. Nah, buah-buah roh. 9 buah-buah roh ini yang diinginkan Tuhan untuk boleh dikerjakan anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Ya, jadi adik-adik semua, sebelum mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 tentang mempersembahkan hidup kepada Tuhan yang akan dibawakan abang kakak guru sekolah minggu, adik-adik mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat, dengan penuh sukacita lagu buah-buah roh dengan gerakan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu buah-buah roh. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam luar bawah atas hatiku senang, di dalam luar bawah atas hatiku senang, sejak Yesus datang dosaku, di dalam luar bawah atas hatiku senang. Shalom adik-adik. Kok nggak ada suaranya sih? Kakak sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom Kak Dianta.
Oke, siapa nih di sini yang udah nggak sabar mendengarkan firman Tuhan? Saya, Kak. Ada kan yang nggak sabar mendengarkan firman Tuhan? Oke, nah karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya dulu. Ayo diambil Alkitabnya karena kita akan membacakan nats firman Tuhan untuk hari ini. Udah ada Alkitabnya? Oke, udah ada semua. Nah sekarang sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh merasakan nafas kehidupan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, nah adik-adik kita mau membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayo semuanya dibuka. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Udah dibuka semuanya? Udah? Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke? Udah dibaca semuanya? Nah, sebelum kita melanjutkan mendengar firman Tuhan, kakak sudah menyediakan video. Nah, adik-adik di rumah semuanya dengarkan baik-baik, tonton baik-baik, karena dari video itu kita akan mendapatkan pelajaran untuk kehidupan kita. Oke, selamat menonton. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi?
Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi, tidak bersalah dan seorang yang benar, dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit, pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mata. Nah, adik-adik, gimana? Udah ditonton videonya? Udah dong ya kan? Tadi cerita apa itu? Cerita tentang siapa? Cerita tentang Ayub. Nah, adik-adik, apa sih hubungan cerita tentang Ayub dan khotbah kita hari ini? Ada dong hubungannya. Nah, adik-adik di rumah perlu kita mengetahui bahwa tema khotbah kita hari ini adalah mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Wah, mempersembahkan hidup bagi Tuhan gimana ya caranya? Adik-adik di rumah tahu nggak? Nggak tahu? Tahulah, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Nah, seperti cerita Ayub tadi kan adik-adik. Ayub itu sudah dicobai oleh iblis. Semua hartanya diambil. Anaknya meninggal. Tapi apa? Ayub tetap setia memuji Tuhan. Nah, terus itu iblis nggak puas dengan itu semua kan? Setelah itu semua hilang dari Ayub, iblis mencobainya lagi dengan memberikan penyakit pada Ayub. Sudah sakit begitu, Ayub ninggalin Tuhan nggak? Enggak. Ayub itu tetap setia sama Tuhan. Ayub tetap memuji Tuhan. Nah, adik-adik bisa nggak hidup seperti Ayub? Harus bisa dong ya kan? Harus bisa. Nah, adik-adik di rumah, dalam nats kita tadi kan juga dikatakan kita harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Mempersembahkan tubuh. Tubuh yang bagaimana? Tubuh kita ini, semua tubuh kita harus kita persembahkan untuk Tuhan. Seperti mulut kita untuk memuji Tuhan, ya kan? Hati kita harus benar-benar untuk Tuhan. Pikiran kita itu untuk Tuhan. Ya enggak adik-adik? Benar kan? Nah, kalau kita contohnya nih adik-adik di rumah. Siapa sih yang di rumah sering apa namanya? Sering berbohong? Ada enggak? Ada?
Aduh, kok berbohong sih? Kenapa harus berbohong? Kalau kita berbohong, pintar nggak? Nggak ya? Nah, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan, memuji Tuhan, beribadah untuk Tuhan. Ya nggak adik-adik? Ya kan? Nah, terus itu di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik mengerti enggak maksudnya? Mengerti. Nah, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, yaitu tadi kita enggak boleh berbohong. Ya enggak? Nah, tadi titah keberapa ya yang disebutkan oleh Amang Sintua? Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Di sini siapa yang suka mencuri? Enggak ada, karena di sini semuanya anak-anak yang mau menjadi anak Tuhan, yang mau jadi anak pelaku firman Tuhan. Benar adik-adik? Benar. Nah, adik-adik di rumah, kesimpulan dari cerita kita hari ini adalah kita harus bisa hidup seperti Ayub. Walaupun dia diberikan cobaan, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Benar? Benar. Terus itu kita juga harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Harus hidup dengan baik, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkehendak kita melakukan itu semua. Tuhan mengkehendakinya itu. Bukan kita menjadi anak yang nakal, anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Enggak, Tuhan enggak suka itu. Nah, adik-adik di rumah, di sini siapa yang pernah berpikir kalau kita memberikan persembahan ke gereja, aku ngasihlah persembahan yang banyak biar bertambah berkat Tuhan sama aku. Tapi perbuatannya di luar masih jadi anak nakal, masih melawan sama orang tua. Ada enggak? Kalau kita ngasih persembahan sama Tuhan tapi perilaku kita tidak baik, itu enggak guna, sia-sia adik-adik. Jadi kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, ya itu tadi, kita harus jadi anak yang baik, anak yang patuh kepada orang tua. Oke? Bisa dilakukan? Bisa, harus bisa hidup mencontoh Ayub. Oke adik-adik? Oke adik-adik. Nah, sekian khotbah dari kakak hari ini. Semoga adik-adik di rumah bisa menjadikannya pedoman dalam hidup adik-adik. Oke, kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh merasakan nafas kehidupan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh hidup bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kehidupan orang tua kami, berkati keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan jauhkanlah mereka dari segala marbahaya. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kami, anak-anak-Mu. Berikan kepada kami kepintaran, biarlah kami boleh menjadi anak yang takut akan Engkau dan melakukan perintah-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, kami mohon ampun atas segalanya itu, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat yang daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Sempurnakanlah ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggunya, kita boleh menjadi pelaku bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan saja. Oke, baik. Selanjutnya, untuk warta pada hari ini akan disampaikan oleh Abang Dian. Iya. Adik-adik semua,
Ambil sikap tertib ya, kita mau mendengarkan warta untuk ibadah sekolah minggu. Yang pertama, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Dari majelis pergudungan, abang kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Yang kedua, untuk adik-adik semua, tetap dipantau terus ya channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pardunguan. Diapain lagi ya Kak? Setelah ditonton, di like, di komen. Yang kedua di komen, baru di apa ya Kak? Subscribe. Oh, subscribe. Iya Bang Iya. Dian. Yang keempat, yang terakhir, ya info dari kakak guru sekolah minggu dan abang guru sekolah minggu. Adik-adik berikan komentar di bawah ya di channel YouTube nama sama horoknya. Karena ini akan berkaitan sama pembagian liturgi nanti ya. Untuk di bulan 12 Natal di sekolah minggu. Udah gak terasa ya? Udah mau Natal aja ya Kak? Memasuki bulan 11, sebentar lagi Bulan udah mau 11, Natal kita ya Bang ya. Iya udah gak terasa. Nah itu aja untuk wartanya. Tetap semangat mengikuti ibadah walaupun di rumah. Tetap dijaga kesehatannya ya, adik-adik semua tetap menggunakan atau menjaga ya. Protokol kesehatan juga dilakukan, menggunakan masker dan mencuci tangan. Iya. Supaya tetap sehat dan terjaga. Oke. Untuk selanjutnya apa ya Kak? Kita mau menutup ibadah ya. Ibadah sekolah minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Sungai Sukacita dengan gerakan dan penuh semangat. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Untuk adik-adik diharapkan untuk tetap berdiri. Kita akan berdoa yang dibawakan oleh Amang Gultom. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Iya, adik-adik semua kita sudah selesai ibadah di tanggal 7 November ini. Nah,
Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah, dadah, shalom. Shalom.